Kalau diartikan dengan bahasa kita, yaitu saling mengenal di antara satu sama lain. Ya buktinya meskipun sama-sama dari Aceh, sebelum kita datang, ya haji datang ke Arafah, berkumpul di Mekah, kita tidak kenal. Dengan kita melaksanakan ibadah haji dipanggil oleh Allah, ya kita semuanya jadi kenal, Bapak Ibu. Lebih-lebih di tanah Arafah. Selain itu di tanah Arafah, Bapak Ibu, ya, selain tempat wukufnya haji, tempat wahyu yang terakhir diturunkan, di sini juga termasuk khutbah Rasulullah yang betul-betul bermakna, Bapak Ibu. Di waktu Rasulullah berwukuf di Arafah ini melaksanakan haji wada, Rasulullah sempat berkhutbah kepada para sahabat ataupun kepada umat Rasulullah yang berwukuf di tanah Arafah. Apa isi khutbah itu? Rasulullah berkhutbah seperti ini, Bapak Ibu. Hai para sahabat-sahabatku dan para umat-umatku yang hari ini berwukuf di tanah Arafah. Apakah kalian tidak tahu, kata Rasulullah, bahwa pada hari ini juga, detik ini juga, dosa-dosa kalian semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang dari dulu sampai yang sekarang, dosa yang besar sampai yang kecil itu sudah diampuni oleh Allah. Ya. Maka dari itu di sana Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bagi yang mendapatkan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas melainkan surga. Subhanallah, Bapak Ibu. Tapi untuk mendapatkan haji yang mabrur itu benar-benar sulit, Bapak Ibu. Ya, benar-benar sulit mendapatkan haji yang mabrur. Berhubung kita sebagai hamba Allah tidak putus asa, selalu berdoa, mudah-mudahan haji kita dijadikan haji yang mabrur, diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan surga nanti di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ya, mengingat Al-Quran lagi, subhanallah, di dua tempat ini Al-Quran diturunkan oleh Allah, Bapak Ibu. Kalau tidak di Madinah, di Mekah. Kalau tidak di Mekah, di Madinah. Subhanallah. Jadi Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak diturunkan di Indonesia, di Aceh ataupun di Madura, Bapak Ibu, ya. Diturunkan di Mekah dan di Madinah. Maka dari itu pulang mas seperti ini jangan sampai kita sia-siakan. Sempatkanlah membaca Al-Quran, lebih-lebih kita menghatamkan. Kita masih ada waktu dari sekarang sudah tanggal 1, masih ada waktu 16 hari, ditambah nanti ke Madinah berapa hari, 10 hari kalau tidak salah. Insya Allah itu kita akan hatam kalau kita punya niat, ya. Jangankan sampai puluhan hari, Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul punya niat dalam 3 hari ini, insya Allah hatam bagi yang fasih, ya. Yang biasa kita dalam seminggu insya Allah hatam. Karena kenapa? Kita memandang fadilahnya, memandang keutamaannya. Hatam di tanah haram Mekah, 1 kali hatam Al-Quran sama seperti kita menghatamkan di tempat-tempat lainnya sebanyak 100.000 kali. Subhanallah. Pertanyaannya, mampukah kita dalam 10 tahun, 100 tahun, kalau umur kita sampai 100 tahun, dan selama hidup di muka bumi ini, mampukah kita menghatamkan Al-Quran sebanyak 100.000 Al-Quran, 100.000 kali maksud saya? Sempat nggak kira-kira, Bapak Ibu? Yang jelas tidak sempat dan tidak bisa, Bapak Ibu. Maka dari itu perbanyaklah membaca Al-Quran, lebih-lebih kita menghatamkan. Di sana dikatakan, Bapak Ibu, Iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti bi syafa'ati li sahibihi yaumal qiyamati. Karena Al-Quran itu akan membawa syafaat nanti di hari kiamat bagi yang membacanya. Kalau kita tidak membaca, yang jelas kita tidak akan mendapatkan pahala Al-Quran dan syafaat Al-Quran. Selain itu dikatakan Al-Qur'anu imami,
Al-Quran itu adalah imam kita. Jadi meskipun kita tidak tahu maknanya,